Creepypasta Indonesia berjudul The Hagio Maniac. The Hagio Maniac adalah sebutan untuk orang-orang yang suka menjelajah bangunan-bangunan terbengkalai. Aku suka mengambil foto-foto bangunan yang ditinggalkan, dan ketika aku mendapatkan kesempatan, aku akan pergi untuk memeriksanya sendiri. Tetapi banyak dari tempat-tempat ini datang dengan cerita-cerita menakutkan yang melekat. Dan aku telah mengalami segala macam hal yang menakutkan sendiri. Cerita ini tentang salah satu dari waktu. Pada hari tersebut, aku pergi mengunjungi hotel yang terbengkalai di prefektur Y. Hotel di pegunungan ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Jadi aku pergi untuk mengambil beberapa foto. Itu bukan untuk menguji keberanian ataupun apapun. Jadi aku pergi di siang hari. Sebuah jalan menuju hotel terpisah dari jalan utama, dan setelah mengikuti selama sekitar 5 menit, aku mencapai di reruntuhan hotel. Itu adalah bangunan 5 lantai dengan lebih dari 50 kamar di dalamnya. Sepertinya itu dibangun selama masa dan kemudian ditinggalkan ketika tidak lagi menguntungkan. Dindingnya hitam dan hampir tak ada kaca jendela yang tersisa. Aku mengambil foto di seluruh gedung. Vitalitas tanaman merambat yang tumbuh terlalu tinggi tampaknya bersaing dengan degenerasi bangunan kosong. Bangunan terbengkalai pasti menyebabkan kematian. Saat aku menekan tombol rana, kalimat itu terus terngiang di benakku. Aku memaksa masuk melalui tanaman merambat yang tumbuh tanpa diminta selama bertahun-tahun, dan kemudian sampai di area mobil di dekat pintu masuk. Setelah itu aku masuk ke lobi yang bahkan dalam kondisi lebih buruk daripada yang kubayangkan. Daun-daun kering menutupi tanah dan peralatan yang rusak tergeletak di mana-mana. Rasanya seperti melangkah ke beberapa reruntuhan bersejarah. Saat aku mengambil foto di lobi, aku mendengar tawa seorang wanita datang dari lantai atas. Mungkin bukan aku satu-satunya orang di sana yang mengambil foto. Karena anehnya ada banyak orang yang menikmati bangunan terbengkalai di luar sana. Kami sering bertemu satu sama lain, atau mungkin seseorang yang sedang melakukan tes keberanian di siang hari. Aku tak mencari terlalu detail tentang bangunan ini, tapi mungkin ini adalah tempat hantu yang terkenal di Jepang. Jika aku tahu ada sesuatu yang angker sebelumnya, maka aku mungkin ragu untuk pergi. Mendengar tawa wanita muda itu lagi, kali ini datang dari tangga. Aku tidak benar-benar ingin bertemu orang lain, jadi aku memutuskan untuk memeriksa lantai pertama. Aku memasuki sebuah ruangan besar yang dulunya tak diragukan lagi. Adalah sebuah restoran. Meja-meja rusak tergeletak di seluruh lantai. Lagi-lagi aku mendengar tawa wanita itu. Kali ini datang dari dapur di restoran belakang. Aneh, tepat sebelum itu datang dari atas tangga. Tidak mungkin dia berada di depanku saat itu. Ditambah ada yang aneh dari cara tertawanya. Tak ada perubahan tawa. Orang berubah seperti orang berbicara. Mereka sedikit berbeda setiap kalinya. Namun, tawa wanita itu seperti direkam dalam kaset dan persis sama setiap saat. Mungkin ini adalah tempat yang berbahaya. Ketika aku berbalik untuk pergi, aku kembali mendengar tawa datang dari 2 atau 3 meter di belakangku. Mendekat dalam sekejap dan tidak mungkin pekerjaan manusia. Aku berlari kembali ke arah aku datang. Berbalik saat aku berlari dan menyadari bahwa tawa itu datang dari udara kosong. Hatiku menjerit, tapi aku terus berlari. Tawa itu mengejarku dari belakang, tampak semakin dekat ketika aku sampai di lobi. Tawa itu tepat berada di belakangku. Dia akan menangkapku, pikirku. Dia akan menangkapku. Tapi kemudian aku mendengarnya datang dari pikiranku.
Suara itu mengelilingiku. Takut aku memegang kepalaku dengan tangan dan berjongkok. Mungkin itu adalah reaksi naluriah untuk melindungi diriku sendiri. Suara tawa itu tiba-tiba terhenti selama 1 menit. Tak ada apa-apa yang terjadi. Apakah semua ini baik-baik saja sekarang? Aku mengangkat kepalaku dan teriak. Yang bukan suaraku keluar dari tenggorokanku. Wajahku pucat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingiku. Menatapku, tua dan muda, pria dan wanita sama. Mereka semua memiliki lubang hitam menganga di mana mata mereka seharusnya berada. Ketika aku kembali, aku berada di rumah sakit. Sekelompok anak-anak keluar untuk ujian keberanian. Rupanya menemukanku pingsan. Apa sih hal-hal yang aku lihat itu? Bahkan sekarang aku masih tak tahu. Aku takut ada sesuatu dalam foto yang kuambil. Jadi aku masih belum mencetaknya.